warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama kami di kanal YouTube KIP Kota Loksmawe, Demos Podcast KIP Kota Loksmawe. Bersama saya, host hari ini, Cut Amanda Amalia. Kita akan kedatangan tamu-tamu spesial dari kalangan pemuda dan kita akan membahas tentang bagaimana demokrasi di mata pemuda. Dan kita akan segera memperkenalkan tamu-tamu kita hari ini, yaitu dari adik-adik mahasiswa, yang dimana kita masih bisa bicara tentang apa yang terjadi pada mahasiswa kali ini, bagaimana mahasiswa di tanah air kita sejauh ini, khususnya Kota Loksmawe dan sekitarnya. Nggak usah kita buang-buang waktu lagi, ayolah kita kenalan yuk sama adik-adik perwakilan dari mahasiswa organisasi ya masing-masing ya. Ayo silakan. Siapa yang mau duluan? Baik, mungkin saya duluan ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Hafid Maula Albaradi. Alamat tempat tinggal di Batupat Barat, Loksmawe. Okay. Untuk jenjang pendidikan, sekarang saya masih jadi mahasiswa, masih kuliah di YIN Loksmawe. Jurusan? Untuk jurusan itu jurusan hukum keluarga. Oh ya. Berarti adik perwakilan dari organisasi? Dari organisasi Smur Loksmawe Aceh Utara. Ketua atau ketuanya? Ketua KPW Smur Loksmawe Aceh Utara. Smur itu organisasi mahasiswa, basisnya mahasiswa ya pastinya. Dia tuh concernnya terhadap hal apa sih? Gitu. Coba kasih tahu lah ke kita biar yang lain juga pada tahu. Smur kan banyak yang belum tahu tuh. Saya sendiri tuh baru tahu nih hari ini. Gitu. Mungkin kalau berbicara sejarah singkat Smur itu, Smur adalah organisasi yang lahir di Aceh pada 18 Maret 1998. Oh, udah lama ternyata ya. Mungkin saya ketinggalan zaman kali ya, nggak tahu. Nah, terus? Nah, itu untuk dideklarasikan pertamanya tuh di depan gedung FTIK Unsi Halaman. Oh, Banda Aceh. Oke, terus? Jadi kalau berbicara Smur ataupun organisasi Smur, ini adalah organisasi yang berbasis kerakyatan. Oh, lebih ke sosial ya. Untuk programnya sendiri itu ada 2 program. Yeah. Yang pertama tuh program umumnya tuh terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama itu pendidikan gratis, kesehatan yang gratis dan layak. Yang ketiga adalah terciptanya lapangan kerja. Luar biasa berarti ya. Kalian tuh mahasiswa tapi berpikirnya layaknya yang seharusnya berpikirnya seperti kalian kan, harusnya gitu ya. Luar biasa. Saya salutnya gini, usia muda tapi concernnya terhadap hal-hal sosial di luar gitu kan. Pendidikan tuh kan yang utama gitu kan. Luar biasa kan ke situ pikirnya. Udah. Itu semua. Kalau Adek? Ya baik, perkenalkan nama saya Khairun Nisa. Saya dari PMII, saya tinggal di Simpang 4, Loksmawe. Kurang lebih itu Kak. Adek di organisasi? Di PMII sebagai Ketua Kopri PC Loksmawe. Cobalah cerita kita, PMII itu gimana, concernnya terhadap apa? Baiklah, PMII sendiri berlandaskan Aswaja dan juga Pancasila, yang dimana tidak pro terhadap sesuatu bidang, tetapi selalu mengutamakan diskusi dulu, mengutamakan tabayun dulu, mencari tahu apa saja hal yang sedang terjadi di negara kita gitu. Setelah itu didiskusikan dan dicari tahu secara bersama-sama gitu. Dan kalau fokusnya di perempuan, yaitu menjelaskan tentang kesetaraan gender, tentang hak-haknya perempuan, perbedaan antara tingkah lakunya laki-laki dan juga perempuan, perannya perempuan, baik itu di dalam bidang sosial dan di bidang manapun seperti itu. Nah, sekarang kita ngomong masalah perempuan aja langsung ya. Nah, menurut Ade sebagai istilahnya tuh di organisasi yang concernnya perempuan lah ya. Nah, keterwakilan perempuan dalam demokrasi kita itu tuh udah cukupkah, sudah pantaskah, sudah sewajarnya kah, atau masih ada yang kurang, atau gimana? Kalau menurut saya pribadi masih kurang gitu, jadi masih perlu sosialisasi lagi terhadap agar seluruh
dari kalangan perempuan itu berpartisipasi. Iya, benar. Karena kurangnya sosialisasi ini, banyak perempuan-perempuan yang mempunyai potensi tetapi terhambat dan tidak bisa masuk ke dalam lingkungan-lingkungan sosial yang seharusnya dia bisa memimpin di bidang-bidang tersebut karena dia mempunyai potensi. Berarti intinya sosialisasi yang kurang kan, sehingga mereka tidak paham atau tidak berkecimpung di dunia itu ya. Oke. Sekarang saya pertanyaannya umum ya kepada pemuda. Untuk pemuda, di mata pemuda lah ya intinya, demokrasi itu tuh apa sih? Apa demokrasi di mata kalian itu sudah benar-benar demokrasikah, atau ya kalian pasti punya pemikiran yang lebih daripada kami ya, maksudnya kami kan udah tahun zaman gitu ya, pasti yang masih muda ini pasti masih berapi-api dong. Wah, cobalah di mata kalian tuh gimana demokrasi itu? Baik, kalau bagi saya pribadi, demokrasi itu tidak memandang perbedaan baik itu dari sosial, jabatan, dari bidang manapun. Jadi dari masyarakat ini, dari kalangan manapun itu sama mempunyai hak dalam memilih yang sama, baik itu dia seorang pejabatkah, seorang rakyat biasakah, bahkan misalnya kalangan banci sekalipun, mereka pun mempunyai hak yang sama untuk memilih, untuk berpendapat seperti itu. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Disitulah akan terjadinya demokratis, bahwa semua mempunyai hak dan mempunyai hak yang sama gitu. Dalam memilih maupun dipilih. Kalau Hafiz? Ya mungkin jawabannya itu hampir sama juga ya. Berbicara demokrasi itu kan adalah hak setiap orang. Iya. Nah, bisa dikatakan setiap orang ini memiliki hak yang sama. Nah, jika berbicara tentang pemilu, jika seorang lelaki atau jika kaum lelaki bisa bebas memilih pemimpin yang ingin dipilih, begitupun juga sebaliknya dengan perempuan. Nah, karena perempuan juga memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Benar. Ya. Oke, berarti sama ya. Oke. Terus bagi pemuda yang katanya nih ya, pemuda itu penentu perubahan di masa depan ya kan. Kalian ini generasi-generasi untuk yang kedepannya ini bakal merubah, baik itu demokrasi, apapun kedepannya kan di tangan kalian perubahannya. Oke. Sekarang sebagai pemuda, apa harapan kalian terhadap demokrasi Indonesia? Kalau menurut saya, harapan saya kepada pemuda ini, berbicara arah perubahan perubahan ke arah yang baik, itu harus dipelopori oleh pemuda. Iya. Kaum milenial ya, misalnya anak-anak muda gitu kan. Kerennya sekarang milenial ya, bahasanya ya. Karena alasannya, pemuda ini dia belum masuk ke masa-masa berpikir secara praktis. Tidak seperti kaum-kaum tua yang udah masuk ke dalam ranah pragmatisme, di mana segala hal itu hanya dipikir secara instan. Oh, bukannya sebenarnya biasa pemuda tuh yang ngerasa mikirnya cepat gitu? Enggak ya? Enggak. Justru kita gitu yang udah tua mikirnya lebih apa ya? Pengennya efisien, efektif aja udah gitu. Kalau ternyata kalau yang mahasiswa rupanya pemuda nggak gitu ya? Ya, pemuda nggak gitu, karena gitu. Kelebihan yang dimiliki oleh kaum muda ini, tenaga ini masih kuat kan. Oh iya, tenaga jadi masih banyak, masih bisa spare ya. Ya. Oke. Masih banyak energi kan. Ya. Habis itu secara pemikiran ini masih terbuka. Oke. Dan untuk masa ke depan itu pun masih banyak waktunya. Oke. Jadi kalau berbicara perubahan, terutama dalam misalnya pemilu ini, kan ada tuh dasar-dasar permasalahan yang paling dasar dalam perpolitikan bangsa Indonesia itu, yaitu money politik. Nah, itu menurut kalian ya, yang paling dasarnya itu oke. Mungkin itu udah menjadi rahasia umum bagi kita, bahwasanya setiap kali ada pemilu itu pasti ada permainan money politik. Yang dimana di dalamnya itu terjadi transaksi suara antara elit-elit pemerintah ataupun elit-elit partai, calon legislatif maupun eksekutif dengan si pemilih. Hal ini berdampak buruk untuk kepanjangan. Oh pasti. Jadi yang bisa memangkas hal ini adalah kaum muda. Oke.
kiat apa? Ah? Kiat apa dari kaum muda bisa? Apa ya istilahnya saya? Gimana cara kalian tuh bisa motong rantainya? Yang pertama tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kaum tua ini kan umumnya ini sudah masuk ke ranah pragmatisme, berpikiran secara praktis. Sedangkan kaum muda ini belum. Jadi dengan kita melakukan sosialisasi terkait bahayanya money politik kepada pemuda, ini sama halnya dengan kita memutuskan rantai pragmatisme tersebut. Mungkin hal ini tidak bisa diubah dalam waktu yang dekat, butuh waktu yang lama. Tapi jika kita menggunakan cara yang seperti ini, kita sudah menyelamatkan kaum muda daripada berpikir secara praktis tadi seperti kaum tua. Tapi kalau di lapangan memangnya lebih banyak kaum tua yang terlibat money politik atau gimana? Ya, yang saya tahu nih ya, kebanyakannya tuh kaum tua. Oh gitu. Oh, berarti kaum muda masih logis lah ya pemikirannya. Masih ya? mempertanyakan. Masih bertanya dulu ya sebelum mau gitu ya. Oke. Kalau menurut Nisa? Baik, mungkin saya bakal menjelaskan dari sisi perempuannya juga. Ya, okay. Jadi dibukanya keterlibatan untuk perempuan agar menjadi ada porsi-porsi yang lebih banyak gitu, sehingga perempuan-perempuan ini bisa mengeksplor hal-hal baru yang lebih kreatif lagi, sehingga banyak perempuan-perempuan yang sebelumnya dia tidak bisa berkontribusi, akhirnya diberikan wadah dan diberikan kesempatan untuk dia bisa berkontribusi dan bisa lebih memajukan lagi, sehingga bisa mengawas. Pastinya peran para perempuan dan juga pemuda ini untuk mengawas dan menjaga kemurnian baik dari suara rakyat, sehingga tidak adanya perpecahan, tidak adanya hal-hal yang sangat janggal seperti itu. Jadi banyak hal yang lebih transparan lagi, sehingga sesuatu tersebut tuh lebih demokratis dan lebih transparan dan jelas seperti itu. Sekarang menurut kalian sangat burukkah atau sudah lumayankah atau masih sama dari kayak money politik itu tuh masih sama atau ada perubahan ke yang lebih baik atau lebih buruk tuh? Coba yang kalian kan di lapangan tuh. Kalau kami kan di sini ya, maksudnya cuma lihat gini-gini, kami nggak tahu. Kalau kalian lah, kalian pemuda yang di lapangan, kalian lihat sendiri kenyataannya. Nah, pergeseran kesini makin kesini, semakin baikkah atau semakin burukkah demokrasi kita? Mungkin kalau kita lihat di lapangan, ini dari masa ke masa tuh money politik ini bukannya berkurang tapi malah bertambah. Jadi upaya yang harus kita lakukan untuk memangkasnya itu dengan melakukan sosialisasi tentang bahayanya money politik. Berarti yang sosialisasi itu pemuda lah ya, lebih banyak ya. Ya, pemuda. Pemuda. Jadi yang lebih aware ya, yang lebih bisa paham. Kadang-kadang memang kita lihat di lapangan tuh kan banyak tuh yang kaum yang memang beliau sebenarnya bukan pragmatis. Kadang-kadang memang kayak orang-orang di pedalaman yang mungkin lebih gampang dimasukin ya kayak gitu. Dengan dimasukin. Karena pemikiran tadi. Sebenarnya bukan pragmatis, tidak semua ya kalau menurut saya yang tua, tapi kaum ya kayak oknum beberapa aja gitu. Oke, sekarang kembali lagi ke pertanyaan kita yang lain. Udah keberapa kali milih nih kalau milih tahun 2024? Ini yang kedua kali. Oh, 2024. 2024 itu kan pemilihan yang besar-besaran, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita dapat pemilihan presiden dulu, nanti DPR, anggota dewan, nanti baru pilkada. Di 2024 itu tuh bakal semuanya dipilih sekaligus dalam 1 tahun. Mungkin ada jeda waktu ya. Nah, untuk kalian sebagai pemuda, ada tuh kan yang masih ya udahlah milih aja lah gitu. Karena waktu saya tahun 2004 itu pertama kali milih ya, pertama kali ikut pemilu yang kayak gini ini 2004 seingat saya. Tahun 2004 tuh saya masih milih, masih ada kata-kata teman saya gini ngomong, yakin lo mau milih gitu. Kenapa? Mendingan lo golput aja gitu kan. Kenapa? Iya, karena kalau golput itu
daripada lu milih 5 detik terus ngerusak 5 tahun. Nah, bahasa-bahasa gitu kan. Itu waktu saya masih kuliah dulu. Nah, sekarang kalian pemuda yang zaman ini nih, nah gimana? Mau milih 2024 nanti tuh masih punya pemikiran atau punya harapan apa untuk, atau punya gini gak sih, kayak punya cari cowok ya, punya kriteria nggak? Nah, pemimpin bangsa yang bagaimana yang kalian inginkan? Atau minimal nggak usah negara, misalnya dewan aja lah gitu, mau yang gimana? Pemimpin kota kita mau yang gimana? Punya nggak sih buat di pemuda ya? Di kalangan pemuda ada nggak sih bahasan kira-kira si Aing gini ya, jadi gini, ada gitu nggak? Nah, coba deh cerita kita. Justru boleh Nisa dulu, boleh mana dulu? Oke. Dari kacamata saya sebagai salah satu pemuda nih di umur yang masih 23 tahun. Masih muda sekali ya. Ya, pastinya menginginkan bahwa dimana di situ pemuda diberikan kesempatan, diberikan wadah untuk bisa berkontribusi dan juga mensosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwa dalam memilih itu tidak boleh memilih dengan cara instan dan tidak boleh langsung jika ada yang seperti itu money politik dengan hanya 50.000 atau berapa ratus ribu, yang pastinya kalau misalnya pemimpin ini adalah bukan pemimpin yang baik akan merusak untuk beberapa tahun ke depannya. Jadi harus lebih mensosialisasi sebagai pemuda ya menurut saya. Jadi harus lebih menjelaskan, mencari tahu lagi, memberitahukan bahwa seorang pemimpin yang calon pemimpin yang ini mempunyai visi misi ini. Dan seorang calon pemimpin ini mempunyai visi misi yang seperti ini. Jadi bisa di-compare yang mana yang lebih baik untuk ke depan, yang pro terhadap anak muda, yang bisa membuat anak muda ini ada tempatnya untuk bisa lebih kreatif. Karena sekarang di zaman milenial ini media ini sudah sangat luar biasa. Jadi seperti media sosial TikTok, Instagram dan sebagainya ini sudah sangat luar biasa. Jadi kalau anak muda ini bisa lebih diberikan wadah, dia bisa lebih kreatif dan bisa menjadi, negara ini pasti akan lebih maju dan berkembang lagi ke depannya. Pastinya, karena di tangan pemuda ya kan semuanya. Nah, kalau Hafiz? Mungkin jika berbicara pemilu itu harus dilaksanakan tepat waktu ya. Jangan ada lagi pergeseran karena takutnya menimbulkan kontradiksi lagi nanti kan. Yang kedua terkait kriteria pemimpin. Kalau dari pandangan saya nih, pemimpin itu harus bisa mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakatnya. Pastinya. Ya. Contohnya seperti di bidang pendidikan. Karena ketika kita melihat pendidikan sekarang, mungkin bagi kita yang tinggal di pinggiran kota ini, pendidikan kita ini sudah bisa dikatakan memadai lah. Tapi ketika kita melihat ke dalam pelosok, ini untuk tenaga kerja, maksudnya tenaga pendidikan seperti guru, ini masih belum memadai. Belum lagi fasilitas. SDM-nya kurang. SDM-nya kurang. Nah, jadi harapan saya mungkin untuk pemimpin yang akan terpilih di 2024 nanti, yang pertama itu harus bisa mensejahterakan masyarakat, rakyatnya. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan yang gratis, juga kesehatan yang layak. Karena banyak juga permasalahan di tengah masyarakat kan. Setiap umumnya seperti ini, ketika ada rakyat miskin yang mau berobat itu dipersulit dengan alasan berbagai macam rupa. Sedangkan ketika ada orang kaya yang berobat itu mudah, lancar kan. Nah, itu jadi permasalahan juga tuh. Karena ketika kita gagal di bidang pendidikan, kita juga gagal di dalam kesehatan, pelayanan kesehatan. Ini mengakibatkannya apa? Rusaknya kehidupan masyarakat. Maka masyarakat ini semakin jauh dari kata sejahtera. Awalnya memang dari pendidikan ya, basic awalnya ya. Terus ada lagi? Kini tuh. Oke, terima kasih kehadirannya Nisa dan Hafiz hari ini udah sudi mampir ke podcast kami. Semoga harapan kalian semoga bisa terwujud di tahun 2024. Oke? Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton setia Demos Podcast Kip Kota Loksmawe. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.